warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang materi karya tulis ilmiah kami yang berjudul Antibiotik untuk Pasien Tuberkulosis. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Alexandro Rivaldo Darius. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Latar belakang. Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi yang terjadi pada saluran napas bagian bawah seperti paru-paru. Infeksi ini biasanya disebabkan oleh bakteri bernama Mycobacterium tuberculosis. Selain menyerang pada saluran pernapasan, bakteri Mycobacterium tuberculosis juga bisa menyerang anggota tubuh lainnya seperti tulang dan kelenjar. Tuberkulosis biasanya menyebar melewati udara seperti pada orang yang bersin atau batuk. Tuberkulosis sangat mudah menginfeksi orang dengan HIV atau AIDS atau gizi buruk karena pada orang tersebut memiliki sistem imun yang rendah. Pada kasus infeksi tuberkulosis, kebanyakan terjadi kepada laki-laki karena memiliki kebiasaan buruk seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, konsumsi makanan yang bergizi. Pengobatan pada pasien penderita tuberkulosis biasanya selama 6 bulan secara terus-menerus. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Binar. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penyakit tuberkulosis biasanya menyerang tubuh bagian paru-paru, tetapi tidak jarang juga menyerang bagian tubuh lainnya seperti tulang, usus, dan juga kelenjar. Pada penderita yang terinfeksi tuberkulosis, apabila tidak diberikan pengobatan secara cepat dan tepat akan mengakibatkan komplikasi penyakit lainnya seperti laringitis, emfyema, pleuritis, dan efusi pleura. Pada tahun 2015, multi-drug resistant tuberculosis atau MDR-TB menjangkit kurang lebih 480.000 orang. MDR-TB merupakan suatu kondisi di mana tubuh sudah tidak lagi merespon obat isoniazid dan rifampicin. Faktanya, hanya 51% orang dengan MDR-TB yang berhasil sembuh dengan menggunakan isoniazid dan rifampicin di seluruh dunia. China merupakan negara yang menyumbang kasus MDR-TB terbanyak turut oleh India dan Rusia. Ketiga negara tersebut hampir menyumbang setengah kasus MDR-TB yang ada di dunia. Pada tahun 2015, diperkirakan ada kasus baru sejumlah 10,4 juta kasus, diantaranya terdapat 10% pada anak-anak dan 12% pada orang dengan infeksi HIV. Banyaknya kasus kematian akibat TBC ini mencapai angka 1,8 juta kematian. Tidak heran mengapa TBC termasuk penyebab kematian di seluruh dunia. Nasional mengandalkan lokakarya yang ditujukan untuk menghentikan kasus penularan TBC. Pengobatan TBC pada ibu hamil. Pengaruh tuberkulosis pada ibu hamil bergantung pada beberapa faktor, diantaranya adalah faktor penularan, usia kehamilan, gizi ibu, serta adanya penyakit bawaan pada ibu. Selama kehamilan, kemungkinan besar bisa terjadi transmisi antara ibu ke janin. Transmisi dapat terjadi secara langsung, hematogen atau limfatik. Darah yang berasal dari plasenta yang melalui vena umbilikasi dapat menginfeksi janin. WHO menyarankan pengobatan tuberkulosis pada ibu hamil sama dengan Terapi tuberkulosis pada ibu hamil tidak terlalu memperdulikan umur trimester kehamilan. OAT yang digunakan juga seperti terapi tuberkulosis pada umumnya, seperti obat isoniazid dan rifampicin. Etambutol juga dapat digunakan sebagai terapi pengobatan tuberkulosis pada ibu hamil. Obat-obat tersebut dapat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek toksin pada janin dalam
Obat yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi ibu hamil adalah streptomycin, karena obat ini mempunyai efek toksin yang dapat menyebabkan janin menjadi tuli. B. Pengobatan tuberkulosis pada pasien diabetes mellitus merupakan suatu penyakit di mana tubuh tidak mampu lagi memproduksi insulin alaminya. Diabetes memiliki dua jenis, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Diabetes mellitus tipe 1 ini biasanya disebabkan oleh gaya hidup yang kurang sehat. Diabetes tipe 2 disebabkan oleh faktor genetik yang diturunkan dari ayah atau ibu penderita. Penderita tuberkulosis diabetes mellitus diharuskan memperhatikan kadar gula dalam darah dengan cara melakukan hal-hal seperti olahraga, diet, dan rutin mengkonsumsi obat-obatan diabetes mellitus. Dalam pengobatan tuberkulosis diabetes mellitus menggunakan isoniazid dan rifampicin. Tidak begitu efek anti-tuberkulosis akan berinteraksi dengan obat anti-diabetes, sehingga menurunkan efektivitas obat anti-tuberkulosis apabila dikonsumsi secara bersamaan. Penggunaan obat anti-tuberkulosis dan obat anti-diabetes perlu perhatian secara khusus karena dapat menyebabkan hiperglikemia. C. Pengobatan TB dengan HIV atau AIDS. Pengobatan tuberkulosis dengan HIV sama dengan pengobatan TB. Pada umumnya itu dengan kombinasi obat isoniazid, rifampicin, dan pyrazinamide. Pengobatan ini berangsur selama 2 bulan pertama, kemudian 4 bulan diberi tambahan dosis pada isoniazid dan rifampicin. Apabila pengobatan diperpanjang selama 9-12 bulan, maka akan menurunkan resiko kambuh kembali pada pasien TB HIV yang sudah mengalami resistensi terhadap obat isoniazid dan rifampicin. Diberikan terapi obat clofazimine selama 9-12 bulan. Terdapat beberapa obat baru yang dapat digunakan untuk terapi TB HIV yang resistensi, yaitu bedaquiline, delamanid, linezolid, dan clofazimine. Metode Metode merupakan evaluasi penggunaan antibiotik untuk menilai ketepatan penggunaan antibiotik yang meliputi ketetapan indikasi, ketepatan pemilihan berdasarkan efektivitas, toksisitas, harga dan spektrum, lama pemberian, dosis, interval, rute, dan waktu. Evaluasi menggunakan tabel Gisen dilakukan dengan cara menggolongkan setiap pemberian antibiotik menjadi 6 kategori. Kategori 0, peresepan antibiotik cepat. Kategori 1, waktu pemberian antibiotik tidak tepat. Kategori 2A, pemberian yang tidak tepat dosis. Kategori 2B, pemberian antibiotik yang tidak tepat interval. Kategori 2C, pemberian antibiotik yang tidak tepat rute pemberian. Kategori 3A dan 3B, yaitu pemberian terlalu lama dan terlalu singkat. Kategori 4A ada antibiotik yang lebih efektif. Kategori 4B ada antibiotik yang kurang toksik. Kategori 4C ada antibiotik yang lebih murah. Kategori 4D ada antibiotik yang lebih spesifik dengan spekit. Kategori 5 pemberian antibiotik tanpa indikasi. Dan kategori 6 rekam medik pasien tidak lengkap dan tidak dapat dievaluasi. Obat-obat anti-tuberkulosis. Yang pertama ada isoniazid, yang kedua ada rifampicin, yang ketiga ada ethambutol, dan yang keempat ada pyrazinamide. Kesimpulan.
Tuberkulosis merupakan penyakit perdagangan mengakibatkan Mycobacterium tuberculosis. Penyakit TB paru apabila tidak ditangani dapat memunculkan komplikasi semacam evakuasi palure, empia, layanagitis, serta TB usus. Pengobatan TB RO pada ibu hamil ialah bedocolit dan dalamid. Kategori B serta porconion, socotorion, dan pas kategori C. Hindari penggunaan obat injeksi amanikolosida karena bersifat ototoksik. Pasien hamil dianjurkan untuk dilakukan rawat bersama dengan dokter spesialis aboskronkologi. Pada pengobatan TB RO pada diabetes mellitus wajib dikelola secara ketat selama pengobatan OAT. Ini kedua dengan pemberian obat antidiabetik atau OAD. Berkaitan dengan mulut bukan ialah kontraindikasi selama pasien menerima OAT. Ini kedua tetapi pasien disarankan untuk memakai insulin dan dianjurkan pula untuk melakukan rawat bersama dokter ahli penyakit dalam. Untuk pengobatan TB RO pada HIV yang termasuk kelompok paling rentan terhadap infeksi tuberkulosis, pasien direkomendasikan untuk dirawat dengan dokter spesialis. Sekian presentasi dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teting. Sekian pemaparan dari kelompok kami tentang materi karya tulis ilmiah antibiotik untuk pasien tuberkulosis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.